Itu ada so, either, neither, dan to. Gitu. Jadi di situ artinya sama-sama juga, Mister. Jadi saya bingung, kira-kira bagaimana cara menempatkan keempat kata yang sama artinya itu di kalimat bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo English lovers semuanya, gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Frankly speaking, I'm very excited, I'm very happy today karena Mister bisa hadir kembali melalui channel kesayangan kita, yaitu channel seputar pembelajaran bahasa Inggris untuk menjawab soalan-soalan atau permasalahan-permasalahan bahasa Inggris yang dihadapi oleh English lovers. Jadi nih, Mister buat model pembelajaran seperti ini, yaitu dengan menghadirkan seorang teman kita yang juga mempunyai persoalan atau permasalahan bahasa Inggris, yang mudah-mudahan nih harapan Mister apa yang ditanyakan oleh teman kita ini mempunyai pertanyaan yang sama dengan English lover semuanya, sehingga apa yang ditanyakan Medisa sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan English lovers yang ada di rumah. Tapi terus terang jujur Mister belum tahu nih kira-kira Medisa ini mau menanyakan masalah apa gitu. Terima kasih sebelumnya Mister karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memecahkan apa yang sedang saya rasakan dalam belajar bahasa Inggris ini. Iya. Nah, sebelumnya sedikit saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Medisa. Oh, Medisa ya, English lovers. Ada Instagram? Ada @medisagvr. Di follow tolong ya. Oke. YouTube channelnya ada? YouTube channel Medisa Gevri. Oh, Medisa Gevri. Sekalian Silakan promosi ya, Mister, dilihat ya? di sini ya. Oke, Medisa Gevri. Oke, silakan. Oke, gini nih Mister. Jadi kemarin saya kan baca buku grammar. Jadi saya baca buku grammar tentang pembelajaran bahasa Inggris. Di situ ada 4 kata tentang artinya juga. Di situ ada so, either, neither, dan to. Gitu. Jadi di situ artinya sama-sama juga, Mister. Jadi saya bingung, kira-kira bagaimana cara menempatkan keempat kata yang sama artinya itu di kalimat bahasa Inggris. Oke. Apa yang Medisa bingungkan? Padahal sebenarnya sederhana banget ini Medisa. So dan to itu satu kelompok kita gunakan untuk kalimat positif. Sementara either dan neither kita gunakan untuk kalimat negatif. Selesai, itu aja perbedaannya. So dan to, jika kalimatnya positif kita menggunakan so dan to, dan jika kalimatnya negatif kita menggunakan either dan neither. Seperti itu Medisa. Jadi begitu ya Mister. Kan kayak gini nih Mister. Kita udah tahu itu so dan to itu positif, either dan neither itu negatif. Tapi kurang afdol nih Mister kalau tidak kita sampaikan dengan contoh. Karena kan kalau kita dengan contoh kita lebih paham ya Mister ya. Oke. Gimana tuh contohnya Mister? Boleh kita langsung berikan contoh ya, biar lebih nampak penjelasannya gitu. Contoh nih Mister mengatakan saya suka bahasa Inggris, kemudian Medisa ingin menjawab saya juga. Kan seperti itu maksud Medisa ya. Yaudah. Contohnya I love English. I love to. Medisa bisa katakan I love to. I love to. Cuman secara grammar kata love itu bisa seharusnya Medisa ganti dengan kata bantu do. Menjadi I do to. Karena kalimatnya dalam bentuk simple present, maka kita menggunakan kata bantu do sebagai menggantikan kata love tadi. Jadi kita ada mengulik sedikit tentang tenses ya Mister ya? Nanti ada kaitannya, kalimat-kalimat ini ada kaitannya. Jadi present itu ada kata bantunya do. Jadi saya harus ganti jadi I do to. I do to. Oke. I love to boleh. Insya Allah orang juga paham gitu kan. Tapi secara grammar, secara tata bahasa, love itu bisa diganti dengan kata bantu do. Do itu ya sejajar, semakna dengan kata love. I do to. Apapun nanti yang Mister katakan seperti itu. Misalnya Mister katakan I like English. I do. Boleh. I do too. I love my mom. I do too. I play volleyball every afternoon. I do too. Do itu juga menggantikan kata play. Oke, seperti itu. Itu untuk kata to. So, yang membedakan so dengan to sederhana saja, sedikit saja, hanya masalah posisi. Kalau to itu posisinya di akhir kalimat, kalau so kita taruh di awal. Berarti Medisa katakan, misalnya Mister katakan I love English, maka Medisa katakan so do I. Seperti itu. Kita masuk ke contoh yang lain. Misalnya Mister katakan I like volleyball. So do I. Iya, so do I. Coba yang pakai to. I do too.
Seperti itu. Jadi itu perbedaan so dengan to. Hanya masalah posisi. To di akhir, so di awal. Sekarang kita main sambung-sambung kalimat. English lovers, ini kita contohkan apa yang Mister rasakan juga dirasakan oleh teman kita Medisa. Kami mempunyai hal yang sama seperti itu. Juga. Iya, juga. Okay. I can speak English. I can too. Iya. Kalau pakai so? So can I. I will study hard. I will too. Pakai so? So will I. I am a teacher. I am too. Pakai so? So am I. Okay, so am I. Okay. I have eaten. I have too. Kalau pakai so? So have I. Oke, hanya seperti itu, Medisa. Bagaimana? Bisa dipahami, Medisa ya? Oke, Ustaz. Itu saya sudah paham yang itu kan dalam tenses present nih, Ustaz. Ya. Kalau yang past tense itu gimana, Ustaz? Tadi kita bahas tadi ada have, ada yang future juga. Kalau yang past tense itu gimana tuh, Mister? Jadi intinya gini aja. Contoh Mister buat gini kalimatnya ya. Misalnya saya belajar tadi malam. Ya. Tadi malam kan past tense tuh. Medisa mengatakan saya juga. Kata bantu past tense apa? Did. Iya, did. Ya udah ganti saja. Oh, diganti saja. Ganti aja. Sama misal, seperti do tadi ya, Mister ya? Iya. Oke. Misal Mister buat kalimat seperti ini. Medisa, I watched Korean movie last night. I did too. Gitu. I did too. Atau pakai so? So did I. So did I. Oke. So did I. Seperti itu aja. Ternyata gampang ya, Mister, belajar bahasa Inggris ini. Kalau secara teori insya Allah nggak susah. Mungkin the most important for you to do is what you should do is you practice it in your daily conversation in your everyday life. Jadi apa yang kita sudah pahami nih grammarnya memang kita gunakan nih di kalimat sehari-hari. Biar nggak lupa. Poinnya itu kita harus sering mengulang ya, Of Mister. course, everything must be like that. Semuanya seperti itu. Okay. Jangan malu-malu buat berbicara bahasa Inggris. Of course, iya. Belajar grammar begini aja kalau nggak dipraktekkan lupa dia. Oh iya. Tapi kalau kita ingin praktek kan butuh bantuan ini juga kan, Iya, untuk benar, membuat kalimat-kalimatnya kan. Jadi itu sejalan menurut Mister itu, itu sejalan seperti itu. Jadi nampak ya perbedaan to dengan so. Oke, itu saya sudah mulai paham tentang so dan to. Nah sekarang tadi kan udah dua tuh, ada dua lagi nih, Mister. Ada either dan neither. Oke, Medisa, karena Medisa udah paham penempatan so dengan to, otomatis Medisa udah paham juga nih either dengan neither. Bedanya cuma positif, negatif. Kalau either itu letaknya di akhir kalimat, neither itu posisinya di awal. Cuman kalimatnya adalah sama-sama kalimat negatif. Misal katakan nih, saya nggak suka apa ya? Apa ya makanan nggak enak ya? Perasaan Mister suka semua masalahnya. Iya, Mister. Saya nggak suka. Makan semua ya, Mister ya. Saya nggak suka. Misalnya saya nggak suka durian. Anggaplah ya. Anggap. Oke. Misalnya I don't like durian. Jadi kalau I don't like durian, I don't either. Iya, kita menggunakan either. I don't either. Kenapa pakai either? Karena dia kalimat negatif. Nah, karena kalimatnya negatif. Itu aja bedanya. Tapi kalau pakai neither, ya udah sama dengan yang tadi, posisinya di awal. Sama dengan so posisinya. Berarti dia sama seperti so ya, Mister? Iya, coba. Berarti I don't like durian. Berarti neither don't I. Oke, di sini perlu Mister ulas sedikit. Oke. Maunya bukan neither don't I, tapi neither do I. Oh iya. Benar. Kenapa? Neither itu adalah singkatan dari not either. Jadi di situ udah ada terkandung kalimat negatifnya. Neither do I, tidak juga saya. Seperti itu kira-kira. Neither do I, tidak juga saya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, either letaknya di akhir, neither letaknya di awal. Cuman yang membedakan kalimatnya negatif. Sekarang kita main sambung-sambung kalimat. Anggap kita sama-sama tidak juga ya. Iya. Apa yang saya tidak, Medisa juga tidak, seperti itu ya. Misalnya katakan I'm not a student. I'm not either. Kalau pakai neither am I. I cannot speak Japan. I can either. I cannot either. Oh, I cannot either. I cannot either. Oke. Kalau pakai neither cannot I. Gak
Nggak ada notnya lagi. Oh, neither can I. Oh Iya, neither can Can I. I. Iya. Oke. Oke, saya masih belajar nih, Mister. Ya, dia memang harus diulang-ulang biar lancar, memang harus diulang. Di awal-awal memang agak ragu-ragu gitu. Oke. Maka kita buat contoh sengaja, kita buat contohnya banyak-banyak gitu ya, lovers. I will not believe him. I will not believe him. I will not either. Iya, pakai neither. Kalau neither will I. I cannot do it. I can not either. Pakai neither. Neither can I. Oke. Karena notnya udah hilang tadi ya, Mister ya. Notnya sudah. Oke, saya sudah hilang. mulai Seperti masuk itu. nih. Pembelajarannya nih udah mulai paham. Udah mulai paham ya? Oke. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan seputar materi ini, Madisa? Saya rasa sudah cukup, Mister. Saya sudah paham. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil nih dari pembelajaran pembelajaran yang Mister sudah berikan kepada saya dan English Lover juga, dalam kalimat juga itu ada 4 kata. Ada so, to, either, dan neither. To dan so itu adalah kalimat yang dipakai dalam kalimat positif. Benar, Mister? Tepat sekali, exactly. Oke. Dan either dan neither itu dipakai pada saat kalimat negatif. Yes, right. Okay. Totally correct. Nah, dan either dan neither itu hanya saja penempatannya saja yang dirubah. Kalau either itu ada di belakang kalimat dan neither itu ada di depan kalimat. Dan itu untuk kalimat negatif. Sedangkan yang kalimat positif ada so dan to. So itu diletakkan di depan kalimat sama seperti neither di kalimat negatif, dan to itu berada di belakang kalimat pada kalimat positif. Completely correct. Ya, jadi Manisa sepertinya udah benar-benar paham ya dengan materi yang kita sampaikan. But I remind you, Melissa, Mister ingatkan, don't stop here, jangan berhenti di sini. Above all, yang paling penting itu you practice this material in your daily life, in your everyday life. Memang harus dipakai kan dalam kalimat sehari-hari. Kan sering nih kalimat-kalimat begini muncul kan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, itu harus dipakai. Dan satu lagi yang saya ingatkan kepada English Lover, yaitu kita harus hafal dengan verb atau kata kerja ya, Mister ya. Otomatis. Otomatis ya. Otomatis karena itu saling berkomplimen dia. Karena dia saling melengkapi gitu. Iya, saling melengkapi. Karena kan polanya kan memasukkan kata bantu itu kan dalam kalimatnya kan. Kita nggak tahu verb ya otomatis kita nggak bisa menyambungkannya kan, Mister. Otomatis nggak bisa. Nggak bisa kita memberikan contoh-contohnya. Okay. Tapi jangan khawatir tentang penggunaan am, is, are, do, does, did, have, has, had, semuanya itu udah Mister jelaskan juga pada video-video di channel ini. Bisa lihat di channel Mister langsung saja. Oke, bisa dilirik di channel Mister ini. Oke. Gimana, Melissa? Supaya tidak bias, kita sudahi ya materi kita pada kali ini. Mungkin besok kalau ada pertanyaan lagi ya kita buat lagi seperti ini. Thank you very much English Lover semuanya. Mudah-mudahan melalui cara ini ada gunanya ya, ada manfaatnya. Dan jika English Lover semuanya mempunyai pertanyaan terkait bahasa Inggris, silakan ditulis di kolom komentar. Materi apa yang ingin disampaikan gitu ya, apa yang masih ragu, dan insya Allah Mister akan berusaha menjelaskan sebisa Mister gitu ya. Semaksimal mungkin. Semaksimal. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.